Jadi makna penyaliban itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Setiap orang harusnya tidak tunduk terhadap hawa nafsu. Yang pertama saya katakan penyaliban itu bukanlah suatu kehinaan atau suatu kekejaman. Justru penyaliban itu ketika Yesus dipaku kaki dan tangannya, itu menggambarkan bahwa harusnya manusia itu demikian. Harus memakukan tangannya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Harus memakukan kakinya agar dia tidak jalan kepada kesalahan, tidak jalan kepada hal-hal yang buruk. Lalu dia juga dimahkotai duri. Supaya apa? Pikiran kita itu juga harus ditusuk dengan sesuatu yang keras agar apa? Tidak berpikir yang kotor. Dan lambungnya juga ditusuk di situ. Itu juga menyatakan bahwa jangan kita hidup hanya untuk makanan saja, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi makna penyaliban itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Setiap orang harusnya tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, tidak tunduk terhadap kedagingannya, melainkan harus menyalibkannya. Supaya apa? Supaya dengan jalan demikian, kita menjadi satu dengan Allah. Jadi upaya yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah upaya penyatuan manusia dengan Allah. Dengan tergantungnya dia di atas kayu salib, di situ dia mengalahkan dosa itu dalam daging manusia. Dengan tergantungnya dan matinya dia di kayu salib, di situ dia menang atas iblis. Karena iblis itu ingin dia tidak mati. Iblis itu ingin supaya Yesus mengikuti dia. Apa itu? Turun dari kayu salib. Tetapi Yesus bertahan di atas kayu salib hingga mati. Ya, jadi kematian Yesus itu sebenarnya sedang mempermalukan iblis. Bukan bentuk kekejaman. Sedang mempermalukan dosa itu di atas kayu salib. Kematiannya juga itu adalah sebagai pembuktian kasihnya. Kenapa? Dengan jalan dia mati sehingga dia turun ke dalam dunia orang mati dan dia menyelamatkan sekaligus mendeklarasikan, aku Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi Tuhan saya itu kenapa dia harus mati? Supaya dia turun ke dalam dunia orang mati dan menyatakan, mendeklarasikan, aku loh Tuhan. Jadi Allah kami itu tidak hanya mengaku Tuhan hanya kepada orang hidup, melainkan juga kepada dunia orang mati. Jadi salib kami maknai bukan seperti yang kamu maknai gitu. Kenapa kamu memiliki perspektif demikian? Ya karena kamu tidak tahu makna dari penyaliban itu. Jangankan kamu, Allahmu sendiri tidak tahu peristiwa penyaliban itu dan maknanya apa. Padahal, lagi-lagi Pak Ladusing kemarin bilang, Allah itu sendirilah yang akan menjadi penebusmu. Kenapa Allah SWT-mu tidak tahu hal ini? Rencana penyaliban ini, atau rancangan penyaliban ini, sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Musa. Ulangan 21 ayat 22-23. Kenapa Allahmu tidak memberitahukan ini? Atau mungkinkah Allahmu itu bukanlah Allah yang mengutus Musa? Sehingga umat-umatnya yang tidak tahu makna penyaliban. Allahmu tidak tahu apa-apa. Seperti itu kan?